I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it down, straight. Whoa, how you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channelnya Ria. Sekarang Ria akan menjelaskan materi tentang konsep manajemen pendidikan tinggi dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Yuk disimak penjelasan dari Ria. Nah, selanjutnya konsep dasar pendidikan tinggi dan perguruan tinggi. Yang pertama, konsep pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, program doktor, program profesi, dan program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia dengan tujuan menciptakan peserta didik yang memiliki kemampuan akademik untuk memperkaya hasanah ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian di Indonesia. Nah, selanjutnya ada pembagian pendidikan tinggi yang terbagi menjadi dua, yaitu pendidikan akademik dan pendidikan profesi. Pendidikan akademik terbagi lagi menjadi dua, yaitu program sarjana atau S1 dan program pasca sarjana yang terdiri dari program magister S2 dan program doktor S3. Nah, selanjutnya pendidikan profesional yang terdiri jadi program diploma 1, program diploma 2, program diploma 3, dan program diploma 4. Selanjutnya konsep dasar pendidikan tinggi dan perguruan tinggi. Yang pertama ada konsep perguruan tinggi, yaitu perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. Perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan tinggi yaitu berbentuk pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya, satuan pendidikan di perguruan tinggi. Yang pertama ada akademik. Akademik menyelenggarakan program pendidikan profesional pada satu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi, atau kesenian tertentu. Yang kedua ada politeknik, yaitu menyelenggarakan program pendidikan profesional pada beberapa bidang pengetahuan khusus atau perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi. Yang ketiga ada sekolah tinggi, yaitu menyelenggarakan program pendidikan akademik atau profesional dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu. Yang keempat ada institut, yaitu menyelenggarakan program pendidikan akademik dan profesional dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, atau kesenian. Yang terakhir ada universitas, yaitu menyelenggarakan program pendidikan akademik atau profesional dalam beberapa disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dana, atau kesenian tertentu. Nah, selanjutnya yaitu ada dimensi makna perguruan tinggi. Yang pertama, dimensi etis, yaitu perlindungan martabat manusia serta tanggung jawab moral penemuan iptek. Yang kedua ada dimensi keilmuan, yaitu pengembangan dan penyebaran iptek dan kebudayaan dengan proses belajar mengajar, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Yang ketiga, dimensi pendidikan, yaitu pemberian penjelasan dan contoh aplikasi ilmu pengetahuan. Nah, yang keempat ada dimensi sosial, yaitu pemberian sumbangan dalam memecahkan berbagai problema yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Dan yang terakhir, dimensi korporasi, yaitu pemberian jasa kepada masyarakat berupa pendidikan tinggi dalam bentuk proses belajar mengajar dan penelitian. Selanjutnya, perguruan tinggi dan tantangan globalisasi. Tentu saja bagi perguruan tinggi, globalisasi sangat berarti karena dalam proses perkembangan pendidikan, globalisasi berperan sangat penting. Nah, bagi perguruan tinggi, peran globalisasi yaitu yang pertama sebagai teknologi informasi dan komunikasi yang menunjang proses pembelajaran dan riset. Dan yang kedua, dapat memenuhi kebutuhan. Dengan adanya globalisasi dapat membantu mahasiswa dalam belajar dimanapun dan kapanpun. Nah, selanjutnya universitas sudah tidak perlu memonopoli produksi ilmu pengetahuan. Mereka harus bersedia bersaing dengan jasa informasi dan pengetahuan lainnya, kampus dan segala fasilitasnya yang mahal. Nah teman-teman, dengan adanya globalisasi memberikan banyak sekali manfaat bagi perguruan tinggi.
Nah, tidak dapat kita pungkiri, globalisasi dapat memberikan dampak yang harus kita antisipasi, yaitu tantangan yang perlu dihadapi adalah: pertama, ada tantangan pada pengelolaan. Setiap negara harus membuka diri seluas-luasnya terhadap masuknya perguruan tinggi, dosen, peneliti, dan sebagainya tanpa hambatan sama sekali dalam bentuk apapun. Yang kedua, tantangan pada proses belajar mengajar, yaitu proses belajar mengajar tradisional masih tetap diperlukan dan berkembang kebersamaan dengan cara baru melalui berbagai alat teknologi informasi. Dan yang terakhir, tantangan pada pendidikan nilai, yaitu meningkatkan perbedaan antar negara dan menambah ketidakseimbangannya dalam segala bidang ekonomi, politik, budaya, agama, dan sosial. Itulah tadi penyampaian materi dari Ria. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Ria ucapkan terima kasih dan jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube Ria ya. Ria akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.